Selamat datang di kuliah praktikum audit. Pada kali ini kita akan membahas tentang kertas kerja pemeriksaan utang usaha. Langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menyiapkan lead sheet-nya. Lead sheet-nya jangan lupa masukkan nama klien, periode berakhirnya kapan, kemudian siapa yang akan menyelesaikan kertas kerjanya, lalu tanggal kita memulai, dan kita mulai jamnya. Lalu setelah itu berikut daftar prosedur audit yang akan kita lakukan. Di sini ada 5 yang harus kita lakukan, tapi dengan keterbatasannya data kita tidak akan bahas semuanya. Karena utang usaha ini merupakan bagian dari siklus pengeluaran, jadi kita harus melakukan pengujian pengendalian atas siklus pengeluaran atau siklus dari pembelian. Itu lalu kita akan melakukan pengujian revaluasi, kemudian mengkonfirmasi, dan bisa batas atau peristiwa setelah tanggal neraca. Lalu berikutnya adalah kita menyiapkan akun-akun yang berhubungan dengan akun utang usaha. Lalu kita kembali ke TB yang sudah ada. Kita uncek dulu yang semuanya. Nah, di sini kalau dilihat dari chart of account-nya, kalau kepala 1 itu berhubungan dengan aset, berarti akun utang itu berhubungan dengan akun-akun yang berkepala 2. Nah, kepala 2 di sini ini terdiri dari ada utang. Biasanya dilihat dari likuiditasnya juga ya, yang paling liquid mana, yaitu biasanya akun utang usaha. Kemudian di sini digabung dengan related party. Jadi akun utang usaha itu harus dipisahkan jadi 2. Ada yang pihak ketiga dan related party atau hubungan istimewa. Kemudian ada due to di sini yaitu tentang kalau utang usaha itu kita membeli barang yang berkaitan dengan usaha. Nah, sedangkan due to itu kita ada pinjaman ke pihak lain. Di sini kemudian ada forwarder payables. Ini berhubungan dengan biaya pengiriman. Kemudian ada tax payable. Di sini berarti berhubungan dengan perpajakan. Nah, karena kita utang usaha ini berkaitan dengan barang yang ada di persediaan, berarti kita akan khusus membahas tentang account payable ini. Jadi dari ini sampai dengan ini. Berarti ada 16 akun yang akan kita audit, tapi ternyata ini banyak yang kosong. Nah, apa kita pindahkan ini semua ke lead sheet. Ada 16 akun. 16 akun itu lalu kita pindahkan angka yang di TB. Ini amount-nya ini ya. Karena dia utang berarti saldo normalnya ada di kredit. Kredit di sini dianggap negatif ya. Lalu ada space untuk adjustment. Lalu kita akan menambahkan ini yang client adjustment sesuai dengan TB-nya. Kemudian audited balance-nya nanti kita tambah kurangkan dengan adjustment-nya. Lalu kita masukkan juga yang prior year tahun lalu 2012. Kita lihat audited-nya. Lalu kita membuat analisis untuk fluktuasinya. Kita bandingkan tahun ini dan tahun sebelumnya ada kenaikan atau penurunan. Di sini ya hasilnya. Lalu kita lihat secara amount-nya, fluktuasi secara nilainya, dan presentasinya.
Nah, kalau lihat di sini berarti ini ada 75 juta ini dari related party yang menggunakan US dollar. Tahun lalu ada nilainya tapi sekarang tidak ada. Berarti sudah nggak ada penjualan untuk yang menggunakan US dollar. Oke, yang ini kebanyakan dia ada penurunan ya. Overall dia mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Nah, di sini itu perusahaan kebanyakan impor ya, karena menggunakan kalau dia dari currency-nya dia ada euro, kemudian Singapore dollar sama US. Tapi yang ada nilainya hanya euro saja. Itu. Makanya karena kita tahu ada euro, berarti yang harus kita lakukan di sini adalah revaluation test. Tuh, jadi kita mengetahui saldonya ini kan saldo rupiah. Lalu kita akan minta data di perusahaan saldo original currency-nya berapa. Itu, nah ini lalu kita siapkan untuk kertas kerja yang kita butuhkan dan kita akan yang FRC yang akan kita dapatkan tujuan pemeriksaan ini ya. Baik, lalu langkah yang berikutnya untuk yang P3, di sini ada P30 untuk menguji efektivitas siklus pembelian. Oke, nah di sini kita akan mereview efektivitas dari pembelian. Jadi karena ini berkaitan dengan utang ya, kita coba balik ke GL. Jadi kita harus tahu semua transaksi-transaksi yang berhubungan dengan akun utang. Jadi pembelian. Biasanya kalau perusahaan dengan nilai yang cukup besar ini dia akan mengakuinya non cash ya. Tuh, tapi kita harus review juga yang cash juga gitu. Nah, reviewnya sebelum kita cek, kita juga bisa melakukan komunikasi dengan manajemen, apakah memang dilakukannya secara cash atau ada yang tunai, ataukah semua transaksi itu menggunakan kredit atau hutang gitu ya. Nah, ini saya untuk yang efektivitas di sini kita akan mengambil 15 sampel. Tuh. Lalu untuk apa saja yang diambil itu kita random sampel ya. Random sampling. Di sini ada dari Januari, Februari, Juli, September. Jadi random yang kita ambil. Nah, lalu jumlah sampelnya ini akan berkaitan dengan kita analisis dari sampelnya. Kita akan dibahas di sini karena kita langsung melakukan pengujian efektivitasnya. Akan dibahas di topik yang lain. Seperti itu. Nah, di sini yang kita bahas efektivitasnya adalah kalau berkaitan dengan pembelian, berarti kita harus melihat apakah barang yang kita beli itu benar-benar ada atau tidak. Tuh. Di dokumen-dokumen yang kita butuhkan adalah packing list, kemudian delivery note, invoice-nya, kemudian di sini adalah ini Anzio ini adalah contoh program yang digunakan oleh klien untuk maintain persediaannya. Kemudian kita akan mereview jurnal record-nya. Gitu. Seperti itu. Nah, di sini lalu kita secara random ya ambil dari GL-nya. Bebas sebenarnya mau milih seperti apa. Gitu. Lalu kita akan minta semua dokumen ini ke klien. Kita review satu-satu kuantitasnya, terus delivery note-nya tanggal berapa kita menerimanya, kuantitas yang di packing list berapa, dan delivery note-nya sama atau tidak. Kemudian invoice-nya, nomornya, kemudian ada tanggalnya berapa invoice-nya. Karena kadang-kadang tanggal untuk invoice sama delivery kan berbeda. Gitu. Jadi bisa dilihat di sini kalau
Contohnya ini ya. Nah, ini bisa kita jadi perform untuk cut off test juga di sini. Misalnya kita menerima invoice tanggal 30 Desember. Ternyata barang yang diterima itu adalah 1 Januari. Seperti itu. Nah, lalu kita cek kuantitasnya berapa, sudah sesuai atau belum, kemudian nilainya berapa, apakah sudah dimasukkan ke sistem, lalu kalau sudah, jurnalnya seperti apa. Dia mendokumentasikan jurnalnya sudah sesuai dengan tanggal invoice-nya atau tidak, seperti itu. Lalu nilainya sudah sama dengan invoice atau belum. Oke, seperti itu ya. Jadi, untuk pemilihannya ini bebas sih, tidak melihat berapa nilainya. Karena kita ngelihat adalah sistem pengenalan internalnya, kita tidak melihat amount-nya. Yang penting, apakah satu siklus ini sudah memenuhi semua. Kalau tidak ada, itu akan bisa menjadi catatan ke perusahaan. Berarti pengendalian internalnya bisa menjadi catatan untuk perbaikan ke depannya. Seperti itu. Lalu kita balik lagi yang di lead sheet. Nah, kita akan melakukan assessment untuk risiko pengendalian internalnya. Risiko-risiko yang mungkin terjadi atau inherent risk-nya seperti apa, control risk-nya seperti apa dari hasil review kita dari data ini. Oke, kita lanjut ke P31. Nah, di sini ada 9 faktor yang harus menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah sifat dan materialitas dari kesalahan. Nah, di sini kita lihat karena sifatnya ini adalah utang usaha, itu adalah rutin dan cukup sering, risiko kesalahannya akan rendah karena biasanya human error-nya akan cukup rendah itu untuk melakukan kesalahan karena transaksinya cukup sering. Lalu asersinya untuk keberadaan dan akurasi rendah karena sudah kita melihat contohnya di sini sudah cukup baik ya dari akurasi dan keberadaannya juga. Kemudian untuk risiko bawaan, nah di sini kita juga bisa melihat dari semua poinnya sudah ada, kemudian otorisasinya juga harus kita lihat. Lalu karena dia rutin transaksi dan dari hasil ini juga tidak ditemukan kesalahan, berarti risiko bawaannya cukup rendah. Gitu kan. Di sini kita jelaskan bahwa ada approval invoice. Invoice approval, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa risiko untuk bawaan untuk kesalahan dan sebagainya atau adanya fraud itu sangat minimal gitu. Lalu yang berikutnya tentang changes in the volume or nature of transaction. Ada perubahan volume, ada transaksi yang cukup signifikan. Nah, kalau bisa dilihat di sini tidak ada ya. Kalau kita lihat rata-rata sama, ada 200, 100 juta, ada yang kecil, seperti itu. Jadi nggak volume transaksi yang masif tidak ada di sini. Jadi resikonya cukup rendah. Tidak ada perubahan yang signifikan. Kompetensi dari personel yang melakukan aktivitas-aktivitas di siklus ini. Nah, di sini kita bisa komunikasi dengan orang-orang yang terlibat dari siklus ini, misalnya orang yang melakukan penjurnalan, catatan akuntansinya, kemudian yang melakukan review. Nah, itu kita bisa lihat, bisa komunikasi, dia paham nggak sih atau cukup berpengalaman, dia berapa tahun melakukan ini gitu. Nah, dan ternyata hasilnya adalah
orang-orang yang terlibat ini cukup berpengalaman, jadi risikonya rendah. Lalu efektivitas pada level entitas. Di sini monitoring dari direksi, kemudian manajer itu cukup bagus. Dengan demikian pengendaliannya cukup efektif dan resikonya berarti rendah. Lalu kompleksitas untuk pengendaliannya, kalau kita memahami dulu, kita bertanya kepada manajemen siklusnya seperti apa, dari pengadaan, kemudian barang diterima, pencatatan, pendokumentasian, dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu kalau misalnya memang tidak ada yang aneh, dia cukup sederhana dan mudah untuk dimengerti, berarti risikonya rendah. Lalu, poin 7, apakah ada pengalaman kesalahan? Di sini karena kita merupakan melakukan pengendalian internalnya pada tahun ini saja, current year, maka resiko untuk kesalahannya cukup tinggi. Lalu tingkat pengendalian yang aktivitas untuk pengendalian yang lain ini cukup rendah karena ada pengendalian internalnya sudah kita cakup di sini semua. Lalu untuk nature atau sifat dari pengendalian internalnya cukup tinggi karena dilakukan secara manual, jadi tidak menggunakan sistem tertentu. Seperti itu. Konklusinya, lalu kita selanjutnya membuat konklusi karena transaksi yang sebelumnya ini tidak terjadi kesalahan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa pengendalian internalnya ini cukup efektif. Itu. Lalu tahap berikutnya adalah kita melakukan revaluasi, pengujian revaluasi karena ada utang usaha yang menggunakan foreign currency. Nah, di sini cuma ada tiga akun, walaupun ada 16, ternyata 3 saja yang aktif. Nah, di sini walaupun perusahaannya berbeda, nah GmbH ini perusahaan dari Jerman, kemudian Ltd itu kebanyakan dari perusahaan dari Singapura, kemudian ini sama-sama menggunakan euro. Seperti itu. Lalu kita membuat kertas kerjanya untuk pengujian revaluasi. Oke, kita masukkan ini nama perusahaannya, kemudian nilai yang akan kita testingkan, to be tested. Seperti itu. Nah, ini kita bisa menanyakan kepada manajemen yang sebenarnya nilainya berapa secara original amount-nya, karena di laporan keuangan di CL itu kan kita atau TB hanya mengetahui nilai IDR-nya saja. Seperti itu, kita masukkan di sini, lalu kita melakukan pengujian untuk nilai currency yang sesungguhnya berapa. Nah, nilai ini kita dapatkan dari BI middle rate, nilai penjualan dan beli, nilai jual dan beli ditambahkan kemudian bagi 2. Kita temukan 16.821. Ini per 31 Desember 2013 ya. Lalu kita kalikan. Lalu kita bandingkan nilai yang ada di trial balance. Tuh. Kita bandingkan dengan yang ada di trial balance. Kemudian kita buat selisihnya. Oke, ternyata selisihnya hanya ada di yang di company triple S ini. Karena nilainya hanya kecil, tidak material. Jadi kita nggak perlu melakukan purpose adjustment. Seperti itu. Lalu kita balik lagi ke yang lead sheet. Nah, di sini ada kita mengirimkan konfirmasi.
seperti itu. Nah, kalau dilihat dari nama akun-akunnya, dia kan membedakan ada antara third party dengan related party. Tapi berarti karena third party-nya dia tidak ada nominalnya, berarti dia kebanyakan beli dari third party, related party. Dan makanya kita harus kita melakukan konfirmasi dengan form related party. Jangan menggunakan form yang sama ya dengan yang account payable saja, karena ini berkaitan dengan related party. Kita harus mengkonfirmasi informasi-informasi lain yang berkaitan dengan related party itu biar sekaligus gitu. Itu jadi kita langsung buat ke sheet berikutnya. Kita akan mengirimkan konfirmasi ke AP shareholder dan melakukan confirmation control. Nah, dari ini kita membuat form ini ya, dari nama, amount to be confirmed, confirmation replay, nilainya berapa, lalu kita mengirimkannya tanggal berapa dan menerimanya tanggal berapa, lalu kita berikan satu kolom untuk remarks. Oke. Nah, di sini kita hanya mengirimkan 3. Diharapkan karena related party wajib untuk membalas. Berikut confirmation form-nya. Nah, ini ya. Ini contoh surat untuk confirmation related party. Di sini cukup banyak, ada 11 halaman karena memang bilingual. Di sini biasanya auditor bisa membantu untuk mengisi ini ya. Jadi yang diisi karena related party, jadi kita tidak hanya mengkonfirmasi cuma utangnya saja, tapi berkaitan dengan transaksi yang lain. Ini nanti akan membantu auditor untuk membuat di sini template dari form cut. Oke, action. Nah, berikut template surat konfirmasi untuk related party. Nah, cut. Action. Berikut template surat konfirmasi kepada related party. Nah, di sini berbeda dengan account receivable atau account payable dari third party, karena kita harus bisa melingkupi semua informasi transaksi-transaksi, gunanya untuk membantu dalam pengungkapan berkaitan dengan SAK khusus, yaitu hubungan istimewa. Nah, ini cukup banyak, halamannya ada 11. Nah, yang harus biasanya auditor bisa membantu untuk mengisi atau dibantu oleh karyawan dari klien. Nah, di confirmation yang dikonfirmasi cukup banyak informasinya, salah satunya dari penjualan, terus kemudian total penjualan ya kepada related party, kemudian piutangnya masih outstanding berapa, kemudian kalau misalnya ada uang muka, ini berkaitan dengan satu siklusnya ya. Kemudian misalnya ada ke pembelian, berarti nanti outstanding utangnya berapa, uang muka untuk pembeliannya berapa. Itu lalu ada kalau misalnya berkaitan ada pinjaman itu ada ini informasi yang dibutuhkan ya, harus diisi kalau misalnya ada pinjaman, nomornya, tanggal perjanjiannya, batas kredit, tingkat bunga, jangka waktu pelunasan, jaminannya apa, pokoknya berapa, itu jadi bunganya berapa. Nah, cukup banyak. Dan ini akan dijelaskan di segmen yang lain ya. Jadi kita langsung membuat konfirmasi ini. Jadi satu konfirmasi bisa dapatkan semua informasi.
kita dorong terus ke klien untuk bisa third party-nya harus terbalas. Itu nanti kalau misalnya ada perbedaan kita kaji lebih lanjut yang menyebabkan beda seperti apa, alasannya seperti apa. Itu akan menjadikan pertimbangan auditor membuat penyesuaian atau tidak. Nah, di sini kebetulan tidak ada masalah ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah cut off dan subsequent event. Ini sudah dilakukan di salah satunya di sini. Ini kita menguji juga apakah jurnal yang dilakukan sudah benar atau belum. Biasanya kita kan yang paling kritikal saja. Misalnya kita ada invoice tanggal 3 Desember akhir, lalu bagaimana dengan pengakuan utangnya. Tuh, jadi di sini sudah tidak ada masalah. Kita ubah dulu, di sini harusnya P30 karena udah ada informasi di situ. Oke, berarti untuk tujuan audit untuk mendapatkan asersi dari utang usaha sudah selesai. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa dilakukan di forum yang tersedia. Terima kasih.